Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Selamat pagi teman-teman kamiku. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau sekolah minggu. Pertama kita menyanyikan lagu Yesus Sahabat. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, berkati supaya sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati.
persembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus, karena kami sudah memberikan persembahan, Tuhan Yesus berkati persembahan ini supaya berguna bagi Skarmundut. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa memahami firman yang diberikan. Sekian doa dari kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Dahsyat, Yesus luar biasa. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bagus sekali. Tetapi anak-anak harus memperhatikan ya, sudah pasti sudah siap alat tulis ya, duduk yang manis dan mendengar santai, supaya kita menerima firman Tuhan yang baik. Nah, siapkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Perjanjian Lama, terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15. Sekali lagi ya, kitab Mazmur pasal 91 ayat 15. Nah, adik-adik menyimak semuanya pembacaannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, itu firman Tuhan. Itu dari Daud mengungkapkan kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Nah, jadi Tuhan akan meluputkan dan Tuhan akan menyertai kita. Nah, terus Tuhan akan memuliakan. Nah, anak-anak, tema kupanggil Yesus. Nah, adik-adik pernah manggil mama, papa, kakak, adik. Seringkali mama udah keluar, mama lagi pergi, kakak lagi pergi, adik-adik tidak dapat menemukan. Tetapi kalau adik-adik panggil Yesus, Yesus pasti hadir. Karena Yesus itu maha hadir. Adik-adik pasti tahu siapa itu Tuhan Yesus. Nah, kalau tanggal 25 kita merayakan ya, ke hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari Paskah kita merayakan buat kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Cari telur ya. Nah, itu. Nah, jadi karakter Tuhan Yesus, dia baik, dia maha kasih, dia maha penyayang, dia maha mengampuni juga kepada anak-anak sekalian. Tetapi Tuhan Yesus pun tidak akan luput menghukum anak-anak yang nakal. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di mana-mana. Jika anak-anak mau panggil, dia ada di hati. Nah, adik-adik selalu ingat akan Tuhan Yesus. Aku mau makan, ingat Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkati makanan, minuman, berkati orang-orang yang berkekurangan. Aku mau tidur, ingat Yesus. Tuhan Yesus lindungi kami. Kami mau tidur biar sampai pada esok pagi. Aku mau pergi, ingat Yesus.
Tuhan Yesus lindungi kami. Nah, ada Yesus di mana-mana, ada di dalam hati. Aku mau belajar, ingat Yesus. Tuhan Yesus berikanlah kepintaran kepada kami. Pasti Tuhan Yesus akan memberi kepintaran. Karena Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak kecil itu datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi memanggil Tuhan, manggil Yesus, Yesus pasti ada. Nah, ingat ya, ini ungkapan Tuhan kepada adik-adik di dalam Yeremia 29 ayat 13. Perhatikan ya, catat ya. Yeremia 29 ayat 13. Tuhan katakan, bila engkau mencari aku, kau akan menemukan aku. Bila engkau menanyakan dengan segenap hati. Jadi kalau adik-adik mau cari Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus akan menemukan Tuhan Yesus kepada adik-adik. Ya, nah, adik-adik bertanya dengan segenap hati, adik-adik akan menemukan. Tetapi bukan secara mata jasmani, adik-adik akan menemukan jawaban. Misalnya adik-adik, Tuhan Yesus, aku butuh uang. Tuhan Yesus berkati melalui orang tua, mama, papa. Nah, mama berikan uang. Tuhan Yesus berikan kepintaran. Tuhan Yesus memberikan kepintaran. Berikan aku anak yang dengar-dengar. Ya, itu pasti Tuhan Yesus akan berikan. Kalau kita mau cari Tuhan Yesus, itu pasti Tuhan Yesus akan menampakkan diri dengan rohnya kepada anak-anak. Masih ada lagi Tuhan katakan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ingat ya, catat. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Tuhan berkata, apabila engkau berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Wah, jadi kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan pengetahuan. Tuhan akan memberitahu kepada kita, yaitu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Nah, anak-anak kalian, kalau panggil Tuhan Yesus, kita kan memanggil, Tuhan Yesus sini. Tidak seperti panggil teman, tidak seperti panggil mama sini, papa sini, tidak. Teman ini, nama ini, tidak. Tentu kita memanggil Tuhan Yesus dengan memiliki sikap yang baik, yaitu kita boleh memuji Tuhan dulu, kita menyembah Tuhan, baru kita berlutut, kita lipat tangan, atau baru kita berdoa meminta Tuhan. Begitu dong cara memanggil Tuhan yang baik. Nah, jadi panggil Tuhan Yesus itu kata lain, itu kita berdoa. Nah, di dalam kita berdoa, anak-anak, ingat ya, di dalam kita berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Ada dua cara Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Pertama, dalam Matius 6 ayat 9. Adik-adik pasti hafal. Matius 6 ayat 9. Itu doa Bapa kami. Bapa kami di surga. Itu Tuhan Yesus ajar cara berdoa, memanggil. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada adik-adik memanggil dia Bapa. Berarti adik-adik adalah anaknya, anak Tuhan Yesus. Layak kita memanggil Bapa. Nah, kalau di rumah ada Bapa ya, ada Bapa, ada Ibu, tetapi panggilnya Bapa di surga. Berarti itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajarkan kalau berdoa panggil
Bapa kami di surga. Itu dalam Matius 6 ya, ayat yang ke-9. Yang kedua, di dalam Lukas 11 ayat yang kedua. Lukas 11 ayat yang kedua. Di situ juga Tuhan Yesus ajarkan, jawab Yesus kepadanya. Kalau berdoa, katakanlah, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Ini 2 kali ya. Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa, panggil Bapa. Jadi kalau dipanggil Bapa, berarti adik-adik adalah anaknya, anak-anak kesayangannya, anak-anak yang dicintainya, anak-anak yang diberikan karunia, anak-anak yang manis, yang taat kepada Tuhan Yesus Bapa di surga. Nah, adik-adik kalian, ayat hafalan ya dari cerita ini di dalam Yakobus 5 ayat 16b ya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar mengandung kuasa yang besar. Itulah adik-adik kalian. Tuhan Yesus mendengar panggilan adik-adik melalui doa Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik diberkati melalui firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan ya, panggil Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga berseru kepada anak-anak, biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka mempunyai kerajaan surga. Dan dalam Yeremia 29, apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Dan apabila engkau menanyakan dengan segenap hati. Nah, Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak engkau pahami, itu hal-hal yang belum engkau ketahui. Makanya adik akan ketahui, adik akan pahami, adik akan pintar. Dan di dalam hal panggil Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 9 dan Lukas 11 ayat 2, panggil Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Ingat ya. Nah, di dalam panggil Tuhan Yesus, panggil Bapa, yang diberkati. Demikian cerita Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkan mereka jadi pintar di masa pertumbuhan mereka. Engkau menjamin, memberkati orang tua mereka, lindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.